Berterima kasih karena saya dapat kesempatan untuk boleh bersama-sama dengan suara-suara semua. Saudara, tema yang Tuhan beri buat Bapak Gembala dan di mana kita ada saat ini, the last restoration, pemulihan yang terakhir. Ini bukan sekedar tema, tetapi ini isi hati Tuhan sendiri. Berpuluh-puluh tahun kita sudah sering mendengar khotbah tentang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Itu puluhan tahun. Tapi ayo hari ini kita mengerti akhir zaman dari sisi hati Tuhan. Mengapa saya pakai kalimat ini? Mengerti akhir zaman dari isi hati Tuhan. Sebab sampai saat ini, maaf, tidak sedikit gereja membuat seminar-seminar akhir zaman. Saya tanya, setiap kali kita mendengar khotbah akhir zaman, tolong jawab dengan baik. Yang lebih sering disebut, yang menonjol, yang terus muncul, nama Yesus atau Antikris. Nah, ini salah besar. Salah besar. Akhir zaman itu titiknya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan pada Antikris. Rekan-rekan saya, Bapak Tuhan, pengkhotbah, stop. Bicara antikris lebih banyak daripada bicara tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Ini penyelewengan dari si setan. Dan yang menyedihkan, setan berhasil menyelewengkan gereja. Saya minta yang di kursi sebelah situ gak ada orang, karena kemarin saya cek sound di situ gak dengar. Halo, pemusik, pemuji Tuhan, dengar saya itu yang ngomong-ngomong sendiri. Ayo pindah semua. Cepat kosongkan tempat itu. Soundnya gak kedengaran. Tolong semuanya pindah. Saya tidak ingin ada seorang pun di situ. Terima kasih. Jadi kalau akhir zaman dikhotbahkan, lalu bicara tentang antikris lebih banyak daripada bicara tentang Tuhan Yesus, kita salah besar. Apa definisi yang tepat tentang akhir zaman? Begini definisi yang tepat. Akhir zaman itu berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan kerajaan surga. Amin. Coba ulangi, apa itu akhir zaman? Berakhirnya zaman pemerintahan manusia, dimulainya zaman pemerintahan kerajaan surga. Dan itu ada di dalam doa Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, ini akhir zaman. Kalau kita pakai istilah politik, akhir zaman itu bumi, dunia, internasional sedang mengadakan pemilu. Tahu pemilu? Pemilihan kepala negara. Itu akhir zaman. Kandidatnya, peserta pemilu itu cuma ada dua. Satu jelas Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Dan kedua adalah si guyuk setan. Nah, sudah berapa kali Indonesia mengadakan pemilu? Dan semua negara, hampir semua negara di dunia pasti pernah buat pemilu. Gereja di dalam masa kampanye sekarang ini, ketika dunia akan memilih pemimpin tunggalnya, ini pertanyaan konyol, tapi kita harus tahu, kita milih siapa? Loh, kok diam saja? Yesus. Jelas.
Tapi mengapa banyak pengkhotbah lebih menonjolkan antikris daripada Tuhan Yesus? Sadar nggak bahwa kalau gereja berkhotbah tentang akhir zaman dan menyebut antikris lebih banyak dari Yesus, berarti gereja mengkampanyekan antikris. Celaka. Maaf. Nah, tema yang Tuhan beri buat Bapak Gembala, saudara yang belum tahu supaya tahu. Setiap tahun semua gereja, semua sinode pasti buat tema tahunan. Terserah mau buat tema apa saja. Tapi hari ini kita harus tahu satu-satunya tema yang dibenci oleh setan adalah tema ini, pemulihan yang terakhir. Kenapa setan benci? Sebab setan itu hobinya merusak. Lawan kata restorasi, lawan kata pemulihan itu perusakan. Saya tanya, sepengetahuan kita semua dalam fakta ini, setan atau Tuhan Yesus yang menang? Tiga, setan yang menang. Betul? Apa buktinya? Selama masih ada perceraian suami istri, setan menang. Selama masih banyak anak-anak kecil sakit, setan yang menang. Selama masih banyak suami istri di rumah hobinya bertengkar, setan menang. Saya mau beri bukti ini kepada saudara. Antara narkoba dengan Injil, ada 4 hal yang saya mau ungkapkan bahwa tema The Last Restoration ini dibenci iblis, dan sedihnya iblis berhasil menggagalkan pemulihan yang terakhir. Satu aja yang saya mau beritahu tentang narkoba. Catat baik-baik. Antara narkoba dengan Injil, kita harus jujur, mana yang gratis dan mana yang mahal? Bisa tanya, coba jawab. Injil yang gratis. Injil itu gratis, narkoba itu mahal. Tapi yang laku yang mana? Narkoba. Ini gereja gagal. Harusnya Injil yang lebih laku dari narkoba. Kedua, dampak. Antara narkoba dengan Injil, dampak menyelamatkan, dampak memulihkan, dampak hidup luar biasa, dan dampak yang menghancurkan, akhirnya mematikan. Berarti Injil atau narkoba yang dampaknya hebat, memulihkan ya? Jelas Injil. Semua orang tahu narkoba itu menghancurkan dan mematikan. Pertanyaannya sama, mana yang lebih laku? Narkoba. Lo ngerti gak maksudnya? Kalau dua hal ini, jawab yang benar. Yesus Pak, Injil Pak. Ini menyedihkan. Jumlah pengguna narkoba tidak makin berkurang, tapi makin bertambah. Betul atau salah? Ada yang salah di dalam gereja. Yang ketiga, Injil atau narkoba yang pakai iklan? Injil. Loh, saya tanya kok. Injil. Gak ada penjual narkoba pakai iklan. Bodoh betul.
Maaf Pak Gembala, saya tanya, untuk acara 2 hari ini masang spanduk di banyak tempat di Manado itu berapa ratus? Ada nggak panitia yang tahu? Lihat, untuk acara ini, iklannya luar biasa. Mana yang laku? Yang pakai iklan atau yang tidak pakai iklan? Lu jawab, yang laku yang mana? Yang nggak pakai iklan. Sampai di yang ketiga ini, saudara setuju bahwa tema pemulihan yang terakhir ini dibenci oleh setan. Sebab mereka tidak suka ada pemuli. Yang keempat, Injil atau narkoba yang punya sekolah. Sekolah Alkitab, sekolah teologi, mahal lagi. Mana yang berhasil? Yang punya sekolah atau nggak punya sekolah? Enggak punya sekolah. Lu jawab, gak usah ragu-ragu. Yang nggak punya sekolah yang berhasil. Maka itu saya usul tutup semua sekolah teologi, sekolah Alkitab. Gak ada gunanya. Amin kan? Gak usah ragu-ragu. Buang duit. Di Indonesia ini catatan yang saya terima 11 tahun yang lalu. Di Indonesia ini data dari Kementerian Agama ada lebih 600 sekolah teologi dan sekolah Alkitab. Hitung aja, Tomohon itu ada berapa? Betul ya? Pineleng ada berapa? Langoan ada berapa? Air Madidi ada berapa? Itu baru soal Minahasa. Sangir, lihat Makassar, lihat Jakarta, lihat Surabaya, Bandung, Medan, Batu. sekolah teologi soal kitab luar. Iya, Batu ya. Iya. Saya pernah ngitung Malang. Lalang. Iya. 600 saja sekolah teologi dan sekolah Alkitab. Itu kalau mahasiswa tingkat terakhirnya 40 orang saja. Berarti sekolah-sekolah Alkitab teologi di Indonesia ini setahun meluluskan berapa pendeta, STH dan sejenisnya. Cepat kalikan 40 kali 600. 24.000. 24.000. Berapa? 24.000. 24.000. Kemana semua ini orang? Lu boleh gak saya bertanya? Ya. Maaf. Ada yang pernah marah kepada saya waktu saya bicara ini. Jangan marah ke saya, marah ke dirimu. 24.000 pendeta dicetak setiap tahun. Itu paling dikit loh. Kemana semua ini orang? Injil tetap kalah, narkoba yang menang. Saudara mau ngomong apa dengan tema ini? Harus ada pemulihan. Maka itu dalam doa saya tadi, pertemuan kita saat ini jauh lebih penting daripada pertemuan di kantor PBB di New York. Pertemuan kita saat ini jauh lebih penting daripada pertemuan para kepala negara yang ada di dunia ini. Sebab pertemuan kita ini yang dibenci oleh iblis. Satu saja penyebabnya. Kenapa Injil kalah dengan dosa? Narkoba itu termasuk pornografi, perjudian, pemabukan. Itu saya belum sebut yang lain-lain. Judi online, saudara tahu.
Maka itu jangan bilang Yesus menang. Selama judi online masih merajalela, berapa banyak hidup hancur. Betul tidak? Karena judi online. Jahat mereka itu. Satu penyebab antara kita gereja dengan setan. Ternyata setan lebih tahu waktu daripada kita. Karena setan lebih tahu waktu, maka itu mereka lebih bergairah, lebih bersemangat untuk membuat kehancuran. Kita lihat ayat ini. Wahyu 12 ayat 12. Maka itu tema ini nggak bisa kita anggap enteng, saudara. Wahyu 12 ayat 12. Ayo coba. Karena itu. Karena apa itu? Loh. Ayo, kenapa baca saya ini? Bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Stop. Puji Tuhan. Kalau dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan bawa kita masuk dalam memulihkan banyak kehidupan, sehingga orang yang dipulihkan Tuhan lewat kita, mereka menikmati sukacita. Amin. Bersyukur untuk itu. Tapi ada bagian lain. Celakalah kamu. Siapa dan siapa? Hai bumi dan laut. Yang di surga bersukacita karena masuk dalam pemulihan. Tapi yang belum dipulihkan celaka. Karena kata karena ini kunci. Maka itu kalau saudara baca Alkitab yang teliti. Saudara, tadi siang waktu istirahat ada beberapa saudara tanya, Koden kalau baca Alkitab kok nggak mau dibacakan orang lain? Saya bilang, kalau dibacakan saya nggak bisa menguraikan per kata. Yang baru kenal saya tadi pagi dan tadi siang, baru 2 kali ikut saya, saudara lihat cara Roh Kudus ngajar saya. Titik, koma, tanda baca saya perhatikan. Karena Matius 5 ayat 17 berkata, langit bumi sebesar ini bisa menyala, tapi satu titik dari firman nggak akan ada. Saya keluar sebentar ya. Tahun 93, 92 ya. Internet itu baru ada tahun 92. Waktu Bill Clinton menjadi presiden Amerika yang ke-42, maka kata internet itu baru ada. Jadi Bill Clinton adalah orang pertama, presiden pertama di dunia menggunakan internet. Nah di Indonesia belum ada. Tapi ada internet Indomie apa? Makanan itu loh. Indomie, Kornet. telur, Kornet. Orang Indonesia itu hebat. Nah, suatu hari saudara, itu tahun 80-an akhir, tiba-tiba Roh Kudus, oke, tunjukkan ayatnya Matius 5 ayat 17. Suatu hari Roh Kudus dan bunyi, dan ya, kamu cari di Alkitab ada ayat yang gak bisa diperbakan oleh pendeta siapapun, termasuk doktor teologi sekalipun. Oh ayat 18. Saya pikir ayat mana? Karena disuruh cari, ya saya cari. Lama baru dapatnya ayat ini. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota. Ini bahasa asli. Iota itu kalau general bilang yod, atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi.
Saudara, kalau saudara ngerti huruf Mandarin, huruf Jawa, hampir semua huruf Asia, titik, koma itu punya arti nggak di kalimat-kalimat itu? Nah, hilang satu, Beda. artinya beda. Bayangkan, dan huruf Ibrani pun menggunakan titik, koma, tanda seru, itu ada arti. Beda dengan huruf Latin ini. Nah, begitu saya dapat ayat ini, saya merasa menang. Bapak, aku ketemu ayat yang gak bisa dikotakkan, yaitu titik. Lalu saya tanya, ada yang bisa kotakkan? Betul nggak? Kalau kotak titik, ya habis titik itu selesai, ya sudah. Wih, saya merasa menang. Tapi Papa tahu saya bodoh. Bulan Mei 93, bersama istri saya kami berdua ada di Pasadena, California. Kami nginap di rumah seorang hamba Tuhan dari Indonesia namanya Virgo Handoyo. Ini salah satu orang Indonesia yang sedikit jumlahnya. Dia punya gelar profesor, mungkin sekarang ada 4. Doktornya ada 3. Jenius orang Semarang. Nah, pas kami masuk, dia lagi duduk di meja kerjanya. Terus ada benda yang dia sedang pakai. Nah, dulu belum laptop, tahu itu namanya notebook. Saya pengen dia ingat, loh, kamu lagi ngapain? Itu apa? Ini notebook, oke. Soalnya masih ingat kata notebook itu kan buku kecil, bukan? Saya tanya, loh, Bapak Alan datang juga, itu dari mana? Notebook kok segede ini? Pak Virgo ini orangnya orang coba caranya. Ini anaknya komputer, oke. Oh, anak. Ya udah saya terima aja ya. Terus kamu itu lagi ngapain? Saya lagi kirim internet, email ke New York ke teman saya. Saya pusing lagi. Email itu apa? 93 loh. Dia jawabnya nyeleneh, surat listrik. Bukan elektrik mil itu. Saya pusing lagi. Loh, bedanya apa dengan fax? Zaman itu masih pakai fax. Loh, asiknya jangan ngomong kok wajah suara itu nggak kelihatan kuliah gitu. Telat. Loh, bedanya apa dengan fax? Oh, beda boleh. Dia jelaskan makin panjang, saya makin pusing. Dan Pak Virgo tahu saya pusing. Tunggu sebentar, habis ini kita makan. Ya udah makan aja, daripada saya pusing. Nah, selesai makan, Pak Virgo buka notebooknya lagi. Pada ini loh, saya sudah dapat balasan dari New York. Email yang saya kirim tadi. Wih, cepat juga. 3 hari kami nginap di rumah mereka. Pas kami pamit, Pak Virgo bilang, kan Koden suka keliling, iya. Ini email address saya, alamat email saya. Koden keliling kemana saja, ketemu orang-orang Indonesia punya email, tolong bagikan. Lebih 2 tahun saya keliling, gak ada yang nanya email itu. Ya memang zaman itu kan belum ada tahun 93. Siapa yang ingat? Indonesia pertama kali kenal internet tahun berapa itu ya? Coba mikir aja. Suatu hari saya telepon salah seorang anak rohani saya. Dia kuliah di New Zealand, ya di Christchurch. Nah, dalam telepon itu cerita banyak. Saya diminta sejak dia masih SMP, dia sudah selesai kuliah, dia kerja di New Zealand. Saya ngomong, Kode, saya punya email. Nah, ini baru ketemu email. Luar biasa. Tapi janji ya, kalau saya ngomong ini jangan ditertawakan, soalnya berdosa. Tertawakan saya.
Nah, sudah? Loh, kamu punya email? Ini ada orang Indonesia di Pasadena, California. Punya email, tolong bagikan kode, bagikan. Saya bacakan emailnya Pak Virgo. Tapi dotnya saya nggak sebut. Yo, jadi nggak boleh tertawa. Pertamanya nggak enak lagi, Tuhan ampun. Dia bilang gini, kode titiknya kurang. Maaf bos, saya itu polos apa? Hah? Titik aja kamu ngurus kasih 10, kasih 20 kan urusanmu. Lalu dia terangkan nilai sebuah titik. Ketika saya mendengar penjelasan saudara ini tentang nilai sebuah titik, saya berteriak, Yesus, Engkau Tuhan. Oke, kenapa? Kan dia kaget saya teriak. Kamu tahu gak? Kira-kira 10 tahun yang lalu, Roh Kudus beritahu Kote, kamu cari ayat yang gak bisa dikotak. Ya ayat ini harus dia apa? Kalau dia bukan Tuhan, nggak mungkin ngomong tentang sebuah titik 2000 tahun yang lalu dan baru berlaku sekarang. Kok tepuk tangan? Akhirnya saya menang, saya bisa kotak tentang ini. Keren kan? Ini luar biasa. Maka itu saya akan jelaskan karena sebab itu ada artinya semua. Kemudian jangan diremehkan. Jadi saya nggak bisa orang baca, saya harus baca karena saya harus perhatikan. Saya lupa ayat berapa tadi sebelumnya saya ngomong. Poin 12, terima kasih bagi saudara nyimak betul-betul. Koma, karena itu bersukacitalah, koma, stop dulu. Hai surga dan hai kamu sekalian yang ada di dalamnya, koma. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena ini penyebab. Kenapa bumi laut celaka? Karena baca, iblis bukan akar telah turun kepadamu, koma. Dalam geramnya yang dahsyat, stop dulu. Iblis nongol saja, manusia sudah ketakutan. Apalagi mereka nongol dengan geram. Dan enggak cuma geram, tapi geram yang dahsyat. Coba semua. Maka itu yang jawab tadi, dalam keadaan zaman seperti ini, Yesus atau iblis yang menang? Jawaban saudara? Iblis. Sebab mereka telah turun ke tempat kita hidup, yaitu bumi dan laut. Enggak sekedar turun, tapi dalam geram yang dahsyat. Enggak bisa. Koma. Stop. Karena ini jawaban. Mengapa bumi dan laut celaka? Iblis telah turun. Kenapa? Ini bukti bahwa antara kita, gereja Tuhan, dan setan, siapa yang lebih tahu? Baca sama-sama. Karena setan tahu bahwa waktunya menakutkan. Maka itu ketika gereja murid-murid Tuhan Yesus tidak menyadari bahwa setan jauh lebih tahu waktu daripada kita,
Oke, saya mundur sedikit. Saya tidak tahu pakai istilah apa. Tapi pernah tahu nggak, saudara kerjakan sesuatu, entah mahasiswa, entah karyawan, ya kontraktor, atau siapa saja, diberi deadline, batas waktu. Pernah tahu? Oke. Dan kalau ada batas waktu, itu risikonya besar kalau kita tidak memenuhi target. Betul atau tidak? Nah, ini loh setan itu. Ternyata nggak cuma manusia. Kalau kita diberi deadline, diberi batas waktu, bisa santai nggak? Jawab, bisa santai tidak? Tidak. Kita harus lembur. Nah, pertanyaannya, setelah kita baca firman ini, siapa yang lebih kerja keras dan lembur, kita atau mereka? Mereka. Jawab, saudara mengaku. Iblis. Siang dan malam. Karena mereka tahu waktu yang Tuhan beri kepada mereka. Sebab sebentar lagi waktu mereka selesai. Dan dalam waktu yang singkat ini mereka lembur. Saya berikan 3 hal antara kita dengan mereka supaya jelas restoration ini kita kerjakan serius. 1. Antara kita dengan setan, siapa yang lebih berpengalaman menjatuhkan siapa? Loh, ini pertanyaan penting. Jawab. Siapa lebih berpengalaman menjatuhkan siapa? Setan. Jawablah, nggak usah ragu-ragu. Setan. Jelas mereka berpengalaman menjatuhkan manusia. Dan mereka sudah mengerjakan itu sejak 6.000 tahun yang lalu di taman ini. Perang dengan fakta ini, siapa yang pasti bakal kalah? Jawab. Manusia. Kita. Maaf, setua-tuanya kita jarang ada orang umur 100. Kalau kok ada, pasti lemah juga. Gimana mau melawan setan? Maaf bro, betul? Jangan lihat. Nomor 2. Antara kita dengan mereka, siapa yang tahu rasa ngantuk? Kita. Loh, ini penting. Jangan anggap enteng. Jadi setan tahu ngantuk nggak? Kalau setan, kalau kita ketemu mereka, tanya setan ngantuk itu apa? Pasti tanyanya itu tiduran atau tidak? Maaf, yang nggak ngerti bahasa Arab. Setan itu ngantuk saja tidak tahu, apalagi tidur. Lah kita, siapa dong? Mengantuk. Berapa banyak orang Kristen punya kalimat ini? Saya pun heran. Kalau di rumah cari ngantuk susah, di gereja gampang sekali. Pernah dengar ada orang ngomong seperti itu? Karena gereja itu nggak ada Tuhan, maka itu nggak menyegarkan. Amin. Maka itu banyak orang cari ngantuk ke gereja. Aduh, lelap sekali. Apalagi kalau doa syafaatnya panjang, seperti di kiri kanan itu, dan doanya orang Farisi panjang. Sudah doa syafaat panjang, pengumuman lebih panjang dari khotbah. Saya pernah tegur gereja-gereja seperti itu. Masa persembahan yang cuma Rp1.000, Rp2.000 dibaca dari keluarga ini, keluarga itu. Saya bilang, tempelkan aja di papan dinding depan. Atau sekarang pakai internet. Baca sendiri, setuju? Setuju. Tapi susah berubah gereja-gereja itu. Bodoh yang minta ampun. Saudara, harus ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Karena setan itu nggak pernah tahu ngantuk itu apa. Kita ini butuh tidur, nggak cuma butuh ngantuk.
tsunami Aceh itu cuma terjadi berapa detik, bukan menit. Waktu tsunami Aceh 2004, 26 Desember, saya bilang kepada banyak orang, ini setan baru batuk satu kali. Ratusan ribu mati. Berarti maksud saya? Ya. Maka itu jangan ada yang sombong. Hei, pendoa-pendoa sehat bertobat. Di gereja-gereja karismatik pasti ada pendoa syafaat. Saya nggak setuju. Kenapa? Maka itu rata-rata pendoa syafaat itu pasti sombong-sombong orang. Karena merasa lebih dekat Tuhan. Dan para pendoa syafaat itu hobinya suka tunjuk-tunjuk Tuhan, bentak-bentak. Betul? Bertobat. Mau pakai cara doa keliling, doa pakai kencerotan minyak, urapan anggur perjamuan, setan gak akan kalah. Itu bodoh malah. Stop. Yang dikit-dikit pakai pencorotan itu. Tahu pencorotan? Ya. Minyak urapan anggur perjamuan. Setan beli gak dapat itu. Gak malah lari, percaya. Terus pakai banner. Ngapain? Bodoh gereja seperti itu. Ngusir setan kok cara itu. Gak ada ayatnya lah. Tapi ini ayat. Kalau kita bisa lebih gesit, lebih aktif, lebih semangat, lebih siap kerja lembur, setan yang kalah. Amin. Karena mereka tahu waktu, kita yang tidak tahu waktu. Jadi ketika kita baru ngantuk, tahu, terlelap, itu setan sumber kerusuhan yang luar biasa. Betul atau tidak? Apalagi waktu kita perlu tidur, sesingkat-singkatnya kita tidur pada 4-5 jam. Sadar saudara, 4-5 jam itu setan sudah merajalela. Betul atau salah sekejap? Maka itu kalau tema ini pemulihan terakhir kita tidak serius, hancur dunia. Yang ketiga, dalam peperangan di akhir zaman ini antara kita dengan mereka, dengan siapa yang bisa melihat siapa dan siapa yang tidak bisa melihat siapa. Cepat jawab. Kita nak bisa mereka. Siapa bisa melihat siapa, siapa nggak bisa melihat siapa. Ini penting diketahui. Mereka bisa lihat kita. Berarti semuanya dalam perang model begini, yang nggak bisa melihat, tapi bisa dilihat. Mau pakai persenjataan model apa saja, yang pasti kalah yang mana? Nggak bisa. Kita nggak pernah tahu mereka dari arah mana nyerang kita. Tapi mereka bisa melihat kita jelas. Ngerti nggak fakta itu? Maka itu kalau tidak ada pemulihan di hidup kita, saya nggak tahu mau jadi bagaimana hidup ini. Di antara banyak teman hamba Tuhan, mereka tahu saya ini satu hari saja saya nganggur, saya merasa berdosa. Karena banyak orang yang perlu Tuhan, kok saya santai-santai. Contoh besok, harus pulang ke Papua, tapi gak ada yang langsung dari Manado pagi. Harus tunggu di Makassar. Pesawat ke Nabire dari Makassar itu jam 3.20 subuh. Jadi hari Minggu. Nah, saya harus lewat Makassar. Besok siang ada Zoom dengan
Agios Internasional Paul Chang dari Belanda. Nah sorenya saya nunggu, saya bilang pada anak-anak saya di Makassar, Bapak nggak mau nunggu santai, ayo buatkan acara. Akhirnya komunitas saya di Makassar besok buat acara ibadah. Selesai, saya langsung ke bandara, tunggu yang jam 3. Sampai akhirnya jam 7, langsung saya pimpin ibadah jam 9 pagi hari. Dan terus begitu. Tanggal 2, tanggal 3 ada pelayanan, tanggal 4 ada pemberangkatan nikah. Tanggal 5 bersama istri saya kami ke Jakarta. 6 malam November kami ke Thailand. Ada dua kali hari Minggu. 17-nya hari Senin kami balik ke Jakarta. 18 sudah ada kesibukan lainnya. Terus mutar, saya ke Surabaya, saya kemana? Tanggal 24 November saya di Wori. Dekat bandara sana ada seminar misi. 25 ada pelayanan di Surabaya, 26 pemberkatan nikah. Anak saya di Jakarta pagi jam 10. 26 sore saya ke Belanda. Pelayanan di sana sampai tanggal 8 Desember hari Senin saya balik ke Indonesia. Tanggal 9 saya ke tempat lain lagi, keliling lagi. 13-14 di Surabaya, 14 siang saya ke Jakarta. Hari Minggu 14 itu 16 saya ke Amerika. Ada pelayanan di sana. 16 tiba 16 juga terus sampai tanggal pelan-pelan mikirnya. Desember sudah habis. Oke, saya akan ikut nih, saya ikut capek nih. Dan itu saya nggak mau nganggur, saya nggak mau kalau bahkan saya pernah doa, istri saya sampai heran, ada beberapa anak saya dengar doa begini gara-gara ayat. Saya bilang, Papa, kalau Papa izinkan saya itu nggak perlu tidur tapi sehat, saya mau untuk ngejar target ini. Ngerti nggak? Kenapa sampai doa saya seperti ini? Karena waktu sesingkat-singkatnya kita tidur, setan sudah merajalela. Setuju nggak semua? Maka itu perlu sekali pemulihan ini. Kisah Rasul 3:21. Akhir April 90. Firman ini diwahyukan kepada saya dengan sebuah fakta yang ngeri sekali. Bertahun-tahun saya pun bertanya, Tuhan Yesus, jangan guyon, jangan bergurau. Engkau menyuruh kami menanti kedatanganmu sambil berdoa dan berjaga-jaga. Pernah tahu ayat itu? Ya. Tunggu kedatanganku dengan berdoa dan berjaga-jaga. Terus saya bilang, tapi yang kami tunggu nggak pernah tahu kapan datangnya. Cara benar, saya beri ilustrasi. Kalau ada orang telepon saudara, aku mau mampir ke rumahmu. Pertanyaan kedua apa? Pertanyaan pertama apa setelah dengar ada teman telepon? Kapan? Kapan? Tapi dia jawab, kamu gak usah tahu, pokoknya tunggu. Saya nggak peduli orang kayak begini. Ngapain mau dicuri nggak tahu? Tapi itu Tuhan Yesus. Jangan dimatiin ayatnya. Ketika Roh Kudus jelaskan ini di Wamena,
akhir April 90 saya di Wamena pertama kali. Dan hari itu saya mau keluar ke Wamena harus ke Sentani Jayapura dan cuma ada satu pesawat waktu itu Fokker 27 Merpati. Kristus itu, nah stop dulu. Kalau ada kata harus, berarti ada mengharuskan. Iya atau tidak? Saya tanya. Saya pikir Bapak di surga yang mengharuskan. Ternyata bukan. Kristus itu harus tinggal di surga. Kata apa? Sampai stop dulu. Jadi ada batas waktunya dia di surga sampai. Ternyata kedatangannya tidak ditentukan oleh tanggal, bulan, tahun, jam, hari. Setan itu gobloknya luar biasa. Tapi banyak juga murid Yesus itu goblok. Ingat yang terakhir di Amerika 23 September rapture. Pret. Dan saya tidak tahu mengapa mereka memilih September. Itu dari dulu sekarang para ingat September. Kenapa September itu ada apa? Selalu dipakai setan mana Yesus datang. Enggak ada yang tahu. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, ini seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Tadi siang ada berapa yang kontak saya, yang saya kasih nomor telepon. Salah satu kontak yang paling banyak. Bapak baca buku apa? Bisa menerangkan firman seperti itu? Saya jawab, nggak ada bukunya. Saya dapat langsung dari Roh Kudus. Nggak ada bukunya. Memang Roh Kudus yang mengajarkan hal-hal yang 2 sesi tadi siang, 1 sesi 1 jam setengah, 1 jam setengah. Belum pernah saya ngajar sampai apa itu HP ada saya habis baterainya. Baru tadi siang. Nggak ada buku yang saya baca ini semua dari Roh Kudus. Dan cara dia ngajar saya pakai. Ya udah, saya nggak ngerti, saya tutup. Nah, hari itu saya akan kembali ke Jayapura. Maka dari tempat saya nginap di satu keluarga namanya Nanang Suryanto, saya ke bandara. Ada petugas yang sedang duduk. Selamat pagi Pak, jam berapa pesawat ke Jayapura, ke Sentani Jayapura? Juara jawabannya, tertawa. Mikir enggak? Saya salah ngomong. Saya naikkan nada saya, Pak, jam berapa pesawat ke Sentani? Tertawa. Walaupun pendeta, tetap orang. Saya pakai nada tinggi, Pak, jam berapa pesawat ke Jayapura? Dia duduk. Karena nada saya tinggi, dia berdiri. Waktu itu masih pakai tiket kertasnya. Saya sudah sorong tiket itu supaya dia ambil. Begitu dia tahu saya nada tinggi, dia berdiri, dia sorong balik tiketnya ke saya. Oh, Bapak orang baru. Ya urusannya apa? Saya cuma tanya jam berapa pesawat ke Jayapura. Terus dia ngomong santai sekali, Pak, ini pedalaman, pesawat itu nggak pakai jam. Loh, terus gimana cara tahu? Pakai mata dan pakai kuping. Itu, saya itu susah benar jawab jam berapa saja. Akhirnya saya tahu, memang nggak ada jam. Jadi Bapak balik ke penginapan, pakai mata lihat langit. Awannya tebal atau cerah. Kalau cerah, berarti pesawat bisa masuk. Setelah tahu cerah, pakai kuping.
Kalau di rumah Bapak dengar grrrr, itu pesawat datang, Bapak cepat. Saudara tertawa bukan? Saya menangis. Kenapa? Baru tahu ayat ini. Kristus itu harus tinggal di surga. Kapan dia datang? Tidak ada yang menentukan jam, tahun, hari, tanggal, bulan. Yang menentukan gereja harus mengadakan pemulihan tentang segala sesuatu. Baru dia datang. Apa yang perlu dipulihkan? Segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus. Saudara, saya kembali ke rumah Pak Nanang Suryanto dengan mikir, gereja harus membongkar nabi-nabi yang bernubuat di zaman dahulu. Itu perjanjian lama. Ternyata dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, hampir semua kitab itu ada nubuat tentang pemulihan. Kitab Esra, pemulihan bait suci. Kitab Nehemia, pemulihan tembok Yerusalem. Kitab Mazmur, pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan. Kitab Amsal, pemulihan hubungan manusia dengan manusia. Kitab Mika, pemulihan pondok Daud. Maka itu ada pemulihan pujian. Roh Kudus beri beban saya, pemulihan melihat hidup para imam dan kembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anak. Saudara bayangkan. Jadi ngerti yang saya doakan pertama tadi, pertemuan kita ini jauh lebih penting daripada pertemuan di kantor PBB di New York. Pertemuan kita ini 2 hari ini lebih penting daripada pertemuan kepala negara di dunia. Jadi Tuhan Yesus mengharapkan siapa untuk pemulihan ini? Gereja, murid-murid. Tapi kalau kita nggak tahu waktu, tapi setan lebih tahu waktu, maaf, akhirnya kita jadi pemalas dan santai. Betul salah kalimat ini? Ayo berubah. Ingat tadi pagi, pemulihan itu merata. Pemulihan karakter Yesus. Tukang-tukang emosi bertobat. Sungguh pendek tahu. Kenapa marah? Bertobat. Saya kenal banyak orang. Ternyata gak main-main. Orang yang emosinya tinggi itu merusak hidupnya dan merusak orang lain. Nggak bisa ditegur. Ini ngeri. Ini perlu dipulihkan. Pemulihan keuangan dalam hidup kita, pemulihan kesehatan, pemulihan dari rasa takut dan khawatir. Jangan dianggap enteng. Pemulihan itu banyak di semua segi, semua aspek dari hidup kita. Wah, saudara, jangan anggap enteng susah tidur. Itu bahaya. Berarti orang itu belum kenal Tuhan. Kalau susah tidur, masih takut, masih khawatir.
Pemulihan rumah tangga, tadi pagi sesi kedua kita bahas ini. Banyak yang perlu dimulaikan dalam hidup kita. Jangan anggap enteng. Bedanya perlu uang dan cinta uang. 1 Timotius 6 mengajarkan ini. Perlu uang itu memang kehidupan. Bayangkan orang mati aja nggak ada yang gratis. Saya cuma tanya, orang Manado, apa terakhir ngubur orang yang paling murah berapa? Ngubur orang sekarang. Kembali biasanya tahu. Bisa 3 juta? Bisa tanya, kok bisa 3 juta? Nggak bisa, betul? Bayangkan mati aja nggak ada yang gratis, apalagi hidup. Tapi cinta uang itu kebencian Tuhan. Beda. Apa itu cinta uang? Ya disayang-sayang uang itu karena dicintai. Kalau cinta uang, suka bagi enggak? Dijawab, suka bagi uang enggak? Tidak, kalau disayang-sayang terus. Nah itu. Ayo berdoa. Musuh Injil ternyata bukan setan. Tolong dicatat, musuh Injil itu orang Kristen pelit. Apa musuh Injil? Orang Kristen pelit. Bertobat, yang pelit. Serius, itu musuh Injil bukan setan. Karena berita penginjilan itu perlu dana. Kenapa baru nyala sekarang kalau mau datang mau dari tadi? Nyalakan supaya terjelas. Karena ini hal yang kita harus tahu. Apa saja dipulihkan dalam hidup ini. Loh kok mati lah? Oke? Izinkan Roh Kudus juga memulih. Amin. Berarti kerjaan gereja masih banyak. Aduh. Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini, baca, akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah Injil kerajaan itu diberitakan ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa, barulah tiba kesudahan. Ada waktunya, tanggal, bulan, tahun, hari? Tidak. Berarti tergantung Kita. gereja. Rajin tidaknya saudara dan saya memberitakan Injil kerajaan itu. Ini yang menentukan kesudahan itu tiba. Yesus itu datang atau tidak. Ampun. Ayo saudara, hari ini kita menyadari, jangan puas kalau kita rajin puasa. Jangan puas kalau kita rajin baca Alkitab, bahkan hafal ayat-ayat Alkitab. Jangan puas kalau ada orang rajin pelayanan. Ternyata tidak sedikit orang rajin pelayanan itu bukan karena panggilan, tapi karena hobi pelayanan. Loh, ada tidak? Saya tanya. Ada. Dan itu beda. Tahun 82 bulan Desember, tiba-tiba Roh Kudus menyadarkan saya dengan 2 kalimat. Dan perhatikan 2 kalimat ini. Kamu hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup. Saya tak ngerti waktu itu. Tahun 82. Coba renungkan. Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup. Ini harus dipulihkan juga.
Tahu bedanya? Ya. Coba jawab. Kalau hidup untuk melayani, loh saya tanya, artinya? Berkorban. Ayo jawab. Kalau hidup untuk melayani artinya apa? Berkorban. Berkorban, betul. Hidup ini untuk Tuhan, untuk pekerjaannya, dan untuk orang lain. Tapi kalau melayani untuk hidup, Uang. ini bisnis. Jadi pelayanannya itu income. Ngeri, so. Maka itu orang buka gereja sekarang laku karena nggak bayar pajak dapat duit. Enak buka gereja zaman sekarang. Kok ada yang ngaku? Betul? Maka di pekerjaan gereja nggak berhenti, bahkan makin gila. Tersinggung dikit, pecah buka gereja baru.